Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI lokal dan apa sih perbedaannya dengan model-model AI lain seperti GPT, Gemini, dan Claude Code, dan lain-lain. Oke, jadi secara singkat, AI lokal itu bisa dibilang AI yang dapat berjalan langsung di perangkat kita tanpa harus selalu bergantung ke cloud atau internet gitu. Jadi misalnya kalian download AI lokal ke dalam komputer kalian. Nah, di dalam komputer kalian itu kalian bisa langsung jalankan bahkan tanpa internet. Nah, pertama tanpa internet, kedua juga kalian bisa gunakan itu tanpa harus takut untuk membayar tokennya berapa. Jadi kalian bisa pakai model model yang sudah kalian download di komputer kalian, kalian bisa pakai tanpa perlu khawatir tentang eh, berapa yang harus dibayar tokennya ataupun apa namanya, tanpa limit begitu, tanpa limit token gitu. Nah, itu mungkin secara singkatnya. Jadi ELO kali ini dia full bekerja di dalam komputer kita atau dalam laptop kita. Nah, jadi tapi ELO kali ini dia memerlukan 3 hal agar dia bisa bekerja secara maksimal. Nah, yang pertama itu sudah pasti yang paling penting itu komponen pertama adalah GPU. Nah, GPU ini belum berfungsi agar si AI-nya ini bisa memberikan jawaban secara cepat gitu. Jadi nanti model AI-nya ini akan menggunakan GPU yang kita punya agar dia bisa memberikan jawaban yang cepat. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah RAM. Nah, biasa karena kalau kalau AI lokal itu lagi memproses sesuatu, tentu dia akan butuh RAM dan juga CPU. Nah, sebenarnya lokal juga bisa jalan di CPU, cuman ya bisa dibilang sangat lambat atau sangat lalot. Jadi outputnya itu bisa dibilang sangat lama sekali keluar. Nah, adapun manfaat AI lokal itu bisa kita lihat di sini, yaitu privasi lebih terjaga. Karena AI lokal ini sifatnya ya lokal tuh. Jadi datanya itu tetap ada di perangkat kita, itu tidak terkirim keluar. Nah, contohnya mungkin seperti AI GPT lah. Kalau kita pakai GPT, kita kasihkan dia data, misalnya contoh kita kasihkan dia PDF. Otomatis PDF-nya itu perlu dikirim ke server server AI-nya untuk dikelola datanya, kemudian nanti setelah datanya dikelola maka akan kembali ke kita sebagai jawaban dari apa yang kita tanyakan terhadap dokumen tersebut. Jadi otomatis datanya itu akan terkirim ke internet gitu. Nah, sedangkan dengan AI lokal, nah, AI-nya kan sudah ada dalam komputer kita, sudah jalan di komputer kita. Nah, dokumennya juga ada di komputer kita, jadi otomatis data yang kita berikan ke AI-nya tidak akan terlempar keluar gitu. Nah, yang kedua itu di sini AI lokal itu bisa digunakan secara offline. Jadi dia hanya menggunakan GPU kalau untuk bertanya-bertanya dasar gitu. Jadi dia tidak perlu internet atau segala macamnya gitu. Yang ketiga itu respon cepat di perangkat sendiri. Nah, jadi bisa dibilang responnya itu lebih cepat karena dia berjalan di perangkat kita sendiri. Nah, tapi ada satu masalah. Misal kalau kalau spek laptop kita dengan model AI yang kita gunakan itu ternyata parameternya tinggi sekali atau besar sekali, sedangkan komputer kita bisa dibilang speknya itu low budget atau ya spek spek kentang, maka
output yang dikeluarkan itu juga bisa sangat lama atau bahkan bisa dibilang modelnya itu tidak sempat jalan karena model yang kita pilih terlalu besar. Jadi penting untuk kita memilih model yang sesuai dengan spek laptop kita atau spek komputer kita gitu. Nah, yang keempat itu bisa dibilang kontrol penuh atas data. Nah, jadi jadi kita bisa menentukan semacam data apa saja yang digunakan dan disimpan. Gitu. Nah, yang kelima itu butuh perangkat yang cukup kuat. Nah, ini dia kuncinya. Jadi bisa dibilang ELO kali ini butuh semacam komputer atau PC yang dimana cukup kuat untuk menjalankan AI lokal dengan parameter yang besar. Gitu. Jadi kalau AI-nya kita, kalau misalnya bilang kita mau AI yang bagus, model AI lokal yang bagus, misalnya kita mau ambil 32 billion parameter, maka otomatis kita perlu PC atau laptop dengan spek yang gila-gilaan gitu. Contohnya misal RTX 4090 atau RTX 5090 yang dimana VRAM-nya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, kecepatan AI lokal ini bisa dibilang sangat terpengaruh oleh VRAM laptop kita. Nah, VRAM itu dari mana? VRAM itu berasalnya dari GPU. Nah, jadi kalau kalian misalnya laptop kalian ada GPU-nya, kalian bisa coba cari tahu itu berapa VRAM-nya. Nah, kalau misal VRAM kalian 8 GB, maka model AI yang bisa dijalankan itu sekitar 7 billion sampai 8 billion agar outputnya bisa dibilang cepat. Nah, kalian bisa mungkin menjalankan AI lokal yang 14 billion dan seterusnya, cuman outputnya bakal lama keluar gitu. Jadi bisa dibilang butuh memang AI lokal ini bisa dibilang sangat butuh perangkat yang cukup kuat gitu. Nah, adapun apa ya, alur kerja dari AI lokal itu yes, bisa kita lihat di sini alur kerjanya itu. Nah, alur kerjanya itu data yang ada di perangkat. Jadi misalnya data seperti dokumen, gambar, audio, ataupun kamera yang dari perangkat itu bisa diproses oleh AI lokal. Nah, model AI-nya model AI lokal ini dia berjalan di perangkat kita secara lokal tanpa melalui internet gitu. Nah, kemudian setelah data kita diproses oleh AI lokal, maka AI lokal akan memberikan kita output atau keluaran gitu. Di hasil ditampilkan di perangkat secara instan dan siap digunakan. Nah, jadi AI lokal itu membuat AI lebih pribadi, cepat, dan mandiri. Dan kekuatannya bisa dibilang tapi kekuatan dari atau kecerdasan dari AI lokal ini sangat bergantung terhadap spek dari laptop yang kita punya. Jadi begitu, jadi AI lokal. Nah, mungkin begitu pengertian dasar tentang AI lokal.